Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizunal kiram, ashabu konatu Majelis Ulama Indonesia. Sanukodimulakum nasroh, al-khobaru waki bimanitifikasi halian. Ma'akum, Sofa Mahfuzosina, Madinatubikasi fil akhbari minha. Mengawali berita pada hari ini, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi angkat bicara terkait kesemrawut arus lalu lintas di Jalan Kalimalang Raya yang disebabkan proyek galian pipa air minum. Selain menyampaikan permintaan maaf, DBMSDA juga menyatakan bahwa mereka telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian untuk mengatasi penyempitan jalan yang terjadi. IDI menjelaskan bahwa pekerjaan galian pipa air minum ini merupakan proyek milik PAM Jaya, perusahaan air minum milik Pemprov DKI Jakarta. Proyek ini juga mencangkup wilayah Pondok Gede dan diperkirakan akan selesai pada April 2025. Berita selanjutnya, belajar tidak melulu di dalam kelas, tapi juga bisa dilakukan di luar kelas. Ya, belajar sambil berwisata dilakukan oleh 60 mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi Sastra dan Bahasa Universitas Islam 45 Bekasi. Mereka melakukan field trip ke Desa Wisata Sembungan yang terletak di kawasan Dieng, Jawa Tengah akhir pekan kemarin. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Unisma Bekasi yang mengambil mata kuliah seperti Development Supporting Communication, Digital Branding, Komunikasi Lintas Budaya, Komunikasi Massa, dan Komunikasi Interpersonal. Selain itu, dosen Ilmu Komunikasi Unisma Bekasi juga turut serta sebagai pendamping yang memberikan bimbingan langsung kepada mahasiswa dalam praktek lapangan. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan perbaikan tanggul jebol di aliran Kali Cikarang, Kampung Elo Wates RT 002 RW 001, Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, sebagai langkah tanggap darurat dalam menangani banjir yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi, Muklis, menjelaskan bahwa perbaikan ini dilakukan sebagai upaya sementara untuk mencegah luapan air kembali menggenangi permukiman warga. Perbaikan tanggul tersebut dilakukan secara gotong royong bersama aparatur wilayah setempat, dibantu oleh warga dan relawan kebencanaan. Dalam proses perbaikan digunakan material seperti kawat penahan, karung berisi tanah, serta alat bantu lainnya. Berita selanjutnya, menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2024, Dinas Perhubungan Kota Bekasi mengerahkan 350 personel untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan keamanan di jalan raya. Jumlah personel ini meningkat signifikan dibandingkan dengan jumlah personel yang diterjunkan pada hari-hari biasa. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, mengatakan bahwa pada hari Selasa, Dishub hanya menerjunkan 280 personel. Namun, untuk menghadapi Nataru, jumlah tersebut akan ditambah hingga mencapai 350 orang. Zeno menambahkan, jumlah personel ini bersifat fleksibel, yang berarti dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Misalnya, jika cuaca buruk dengan cuaca hujan yang tinggi, maka tantangan di lapangan akan lebih besar, seperti penurunan kecepatan kendaraan yang perlu diantisipasi. Mengakhiri berita pada hari ini, Komisi 3 DPRD Kota Bekasi mendesak pemerintah Kota Bekasi untuk memastikan rantai pasok bahan pokok dari beberapa daerah di Kota Bekasi tetap berjalan lancar. Lonjakan harga akibat tingginya permintaan serta potensi tersendatnya pasokan barang pada saat Nataru mesti diantisipasi. Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaluddin, meminta agar Pemkot menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok bagi masyarakat Kota Bekasi. Beberapa upaya yang bisa dilakukan diantaranya adalah melakukan operasi dan tindak pasar untuk memastikan hal tersebut. Ia menyampaikan bahwa harga bahan pokok saat
saat ini terpantau masih dalam kondisi stabil. Meskipun demikian, ada beberapa faktor yang harus diantisipasi di akhir tahun ini. Di antaranya adalah cuaca ekstrim. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the News, aktual and up to date. I'm Sofa Mokjosina. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.